Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, CGP dari Kabupaten Sleman, dari SMP Negeri 3 Gampeng. Pada demonstrasi kontekstual modul 1T4 budaya positif, saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi terhadap dua kasus yang dialami oleh murid saya. Kasus yang pertama ini terjadi ketika jam pelajaran bahasa Jawa yang diampu oleh Ibu Erna Sulistiowati. Pada materi pranata cara, Ibu Erna melakukan kegiatan praktik. Dalam kegiatan praktik ini, anak-anak diberikan kesempatan satu persatu maju ke depan untuk membawakan sebuah acara. Pada saat salah satu teman dari Intan Puruhita ini maju ke depan, Intan Puruhita bersama teman-temannya yang belum berkesempatan maju di depan itu malah membuat kegaduhan di kelas. Mereka bermain HP, kemudian ramai membahas yang bukan topik tentang belajar pada hari itu. Ibu Erna yang tahu kejadian itu kemudian menegur mereka. Terjadi saling sanggah pendapat yang pada akhirnya Intan Puruhita bersama teman-temannya yang ramai di belakang tadi harus meninggalkan kelas dan tidak bisa melakukan ujian praktik. Bagaimana saya menyelesaikan masalah ini? Saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi terhadap Intan Puruhita. Intan, Bapak tadi dengar laporan dari guru bahasa Jawa kamu, Bu Erna. Sepertinya kamu dalam masalah ya. Coba kamu ceritakan. Ya Pak, jadi waktu kami sedang ada tugas untuk menghafalkan teks pranata cara, kami yang belum selesai menghafal itu malah ramai dan ngobrol-ngobrol, main HP. Terus suaranya lebih keras daripada yang lagi praktek di depan, Pak. Apakah kamu tahu kamu sekarang dalam masalah? Baik, Bapak di sini tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Bapak di sini untuk mencari penyelesaiannya sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Kalian pasti punya alasan. Intan pasti punya alasan. Apakah mengobrol di kelas itu seru, Intan? Oke, baik, Bapak lihat ada kecenderungan kamu senang melakukannya, tapi kamu harus sadari bahwa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain, sehingga kamu sekarang dalam masalah. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Bagus, berarti kamu ingat tentang keyakinan kelas kita. Kita kembali pada masalahmu dengan Bu Erna ya. Apakah kamu sudah menghormati dan menghargai orang lain? Belum? Tapi dengan kegiatan kamu di kelas rame, apa kamu mendapatkan rasa senang? Menurut Bapak ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa harus merugikan orang lain. Bagaimana menurutmu? Ya Pak, setelah ini saya akan diskusi dengan teman-teman untuk selalu menaruh HP di lemari HP saat jam pelajaran. Oke, kita kembali pada keyakinan kelas kita ya. Besok saya harap kamu bisa mengikuti pelajaran Bu Erna dan kamu bisa berperilaku lebih baik lagi. Terima kasih Intan. Ya, Pak. Silakan bisa kembali ke kelas.
Baik Intan, setelah tadi kita melakukan segitiga restitusi, bagaimana perasaan sekarang? Perasaan saya senang karena Bapak tidak menghukum saya dan mau mendengarkan alasan saya mengapa saya berbuat seperti itu. Berarti kamu lebih menyukai jika guru melakukan segitiga restitusi daripada langsung menghukum ya? Iya Pak. Terima kasih Intan. Kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini terjadi ketika perayaan hari ulang tahun sekolah. Di situ kita mengadakan banyak sekali lomba. Salah satu lomba yang dipertandingkan atau dilombakan adalah menghias tumpeng. Pada kegiatan menghias tumpeng itu, dari kelas perwalian saya ada salah satu anak bernama Makaila yang memiliki inisiatif untuk mengakomodir teman-temannya. Makaila ini dia berinisiatif untuk membuat tumpeng bersama dengan ibunya. Teman-temannya tinggal memberikan biaya yang diperkirakan. Makaila sudah membuat rincian harganya, tetapi ketika disodorkan kepada teman-temannya banyak yang tidak setuju karena mahal. Bahkan ada beberapa anak yang menuduh Makaila korupsi. Nah, Makaila yang punya inisiatif tadi tidak terima dikatakan korupsi. Akhirnya mereka berantem di kelas itu. Kenapa bisa berantem seperti itu? Nanti saya akan melakukan segitiga restitusi bersama Makaila. Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah Makaila. Bapak tadi dengar dari laporan Bu Irmina masalah tumpeng. Sepertinya kamu ada masalah dengan teman-temanmu. Iya. Mungkin ada yang bisa Bapak bantu. Iya Pak, jadi waktu sekolah mengadakan lomba tumpeng, saya dan teman-teman berdiskusi untuk siapa yang akan membuat tumpeng. Ya. Terus saya menawarkan diri. Setelah itu saya membuat rincian harga dan saya kirimkan ke grup kelas. Ternyata ketika itu banyak teman-teman yang tidak setuju dengan rincian harga yang saya buat. Tapi saya tidak peduli dengan pendapat mereka. Kamu tidak mau mendengarkan pendapat mereka? Kenapa Makaila? Saya pikir harga itu sudah sama dengan kelas lain, bahkan di kelas lain juga ada yang lebih mahal gitu. Tapi saya malah dituduh korupsi sama mereka. Saya tidak terima dong Pak dikatain korupsi. Saya akhirnya marah dan berantem sama mereka. Oke Makaila, kamu berhak merasa seperti itu. Dan memang tidak ada orang yang senang dikatakan seperti itu. Tapi sekarang akhirnya kamu ada masalah dengan teman-temanmu. Di sini Bapak tidak mau membela siapa yang benar, siapa yang salah ya. Bapak di sini untuk mencari solusi bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Memang tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, ya kan? Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Saya harus menghargai pendapat teman-teman saya. Oke, baik. Bagus, berarti kamu ingat dengan keyakinan kelas kita. Kita kembali pada masalahmu ya. Baik. Apa yang kamu lakukan tadi dengan teman-temanmu itu sudah mencerminkan atau menghargai orang lain? Belum Pak. Oke. Menurut Bapak, baiknya kalian diskusikan dengan baik terkait lomba tumpeng itu. Baik. Dan cobalah untuk menerima pendapat dari teman-temanmu. Ya, Pak. Nah, sekarang kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Setelah apa yang terjadi, setelah ini, apa yang Makaila akan lakukan? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman saya dan saya akan berusaha menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan kedepannya saya akan mendengarkan pendapat teman-teman saya. Itu bagus ya Makaila ya. Silahkan setelah ini nanti kamu diskusikan dengan teman-temanmu dan berusahalah untuk menjadi lebih baik. Baik Pak. Terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih Pak.
Baik Makaila, apa perasaanmu setelah kita melakukan praktik segitiga restitusi? Perasaan saya senang karena saya dapat menyampaikan alasan atas tindakan saya dan Bapak tidak menghukum saya. Saya harap semua guru dapat melakukan praktik ini. Terima kasih Makaila. Ya, sama-sama.